Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini mau berkisah ya. Ada sebuah kapal yang sangat besar dan syarat penumpang sedang berlayar dengan dua kapten. Satu kapten yang asli dan satu kapten cadangan. Menurut manifest si penumpang ada 2.670 penumpang. Rupanya kapal ini akan menuju ke satu titik ya, satu pulau harapan. Bersama di dalamnya banyak pensiunan dengan menyandang pangkat bintang seroja. Ada pensiunan dari polisian, tentara, angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian. Banyak juga yang masih aktif ya, di dalam pesawat itu penumpangnya. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan penumpang itu oleng. Ahli mesin di geladak kapal di bawah kapal itu agak kesulitan mengendalikan kapalnya. Apalagi tiba-tiba ada ya, kadang-kadang mereka tidak bersepakat. Ada dua nahkoda dalam satu kapal itu. Penumpang berteriak-teriak mengingatkan kapal yang sudah oleng, tetapi kedua nahkoda tidak mendengar, seolah-olah tidak mendengar teriakan penghuni kapal yang berteriak-teriak itu. Ada rakyat biasa yang banyak mengingatkan, ada para ekonom di dalam kapal itu, para peneliti, para ahli, dan para intelektual merdeka. Tapi tiba-tiba banyak juga yang di dalam perjalanan kapal yang mulai terseok-seok dan zigzag itu, karena rupanya ada yang melubangi kapal sehingga air masuk ke dalamnya. Banyak sekali orang yang melubangi kapal. Dan juga ada yang menurunkan skoci untuk menyelamatkan diri. Kalau kapal tiba-tiba tenggelam, dia sedang mencari angin yang cukup baik untuk menyelamatkan diri bersama skocinya. Tapi ada yang melakukan pencurian di dalam kapal itu secara diam-diamnya, karena dia tahu kapal tidak akan mencapai pulau harapan yang diinginkan bersama, karena dia mendengar sendiri teriakan itu dalam kapal dari para ahli, mengingatkan kapal salah jalan. Di kejauhan tampak rombongan perompak tiba, dan dari laut Cina Selatan, tetapi mereka sudah tahu di dalam kapal sudah ada kawannya ya, yang tidak diketahui secara jelas oleh penumpang kapal yang lain, tetapi ada beberapa kawannya. Kawan perompak itu sudah ada di dalam kapal. Di dalam kapal itu juga banyak orang yang macam-macam ya. Ada yang membawa palu ada yang membawa arit ya. Ada yang membawa ideologi yang aneh-aneh. Ada yang memuja nabi palsu. Ada yang berideologi sesat. Ada juga ulama-ulama yang soleh ada di dalam kapal itu. Mereka berada dalam satu kapal besar, dalam penumpang yang banyak sekali, 2.670 menurut manifest yang resmi. Tetapi banyak juga ternyata yang melalui jalan belakang, tidak tercantum dalam manifest yang resmi. Dan di tengah perjalanan kapal yang oleng dan zigzag itu, tiba-tiba datang badai yang mengejutkan, yang tidak diduga oleh penghuni kapal maupun oleh nahkoda kapal, yaitu badai corona yang tiba-tiba mengganas dan mengepung kapal, sehingga kapal itu tiba-tiba tidak tentu arah ya. Kapal itu bagaikan mengalami disorientasi
dan dislokasi. Bagaimanakah nasib kapal itu di hari-hari mendatang? Saya secara pribadi mendengar cerita tentang kapal yang merana dan dalam ancaman bahaya dari dalam penumpangnya sendiri dan juga dari perompak yang berada tiba-tiba muncul di Laut Cina Selatan. Saya mencemaskan nasib kapal Indonesia itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parangitsur tertua di semesta. Ya Rob, selamatkanlah perjalanan kapal itu menuju Pulau Harapan, Pulau Keadilan, Kemakmuran, dan Pulau Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.